Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zamroni Junior. Saya dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yaitu dalam membuat penjelasan ulang terkait mata kuliah marketing politik yang diampu oleh Pak Umam. Oke, pertama-tama saya akan mulai yaitu dari materi apa saja sih yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini, dalam video ini, yaitu yang pertama soal marketing politik dalam prosesnya itu seperti apa. Kita tahu kan dalam ranah politik itu diperlukan namanya marketing politik gitu. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana orientasi pemilih di marketing politik itu, seperti apa bentuknya dan seperti apa hubungannya. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan mengenai marketing politik dengan survei politik gitu kan. Dalam beberapa musim pemilu ini, kita sering melihat di beberapa media sosial ada namanya survei politik dan saya akan membahas hal itu lebih lanjut lagi. Oke, mari kita mulai pembahasannya yang pertama yaitu dalam marketing politik pasti ada namanya proses komunikasi. Kenapa sih kenapa sih dalam marketing perlu komunikasi? Perlu saya jelaskan bahwa komunikasi merupakan sebuah kunci untuk mengetahui sebuah maksud itu kan. Lalu apa hubungannya komunikasi politik sama marketing politik yaitu ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam marketing politik, ada beberapa komunikasi yang bisa diaplikasikan di dalam marketing politik. Salah satunya yaitu yang pertama mencapai tujuan. Tentu dalam marketing politik komunikasi itu diperlukan untuk apa? Agar kita bisa mengkomunikasikan dan bisa mencapai konsensus itu secara bersama. Yang kedua, perencanaan. Tentu dalam beberapa pasar politik, marketing politik, perencanaan itu diperlakukan. Untuk apa? Untuk melakukan strategi politik apa yang harus dilakukan dalam menghadapi segmentasi pasar. Yang ketiga, implementasi. Implementasi merupakan hasil atau praktek ketika perencanaan itu sudah dilakukan. Untuk menguji rencana ini berhasil tidak perlu diimplementasikan. Seperti apa konsep-konsep pemikiran dan ide-ide ketika dipraktekkan di lapangan. Tentu implementasi ini memiliki pengaruh besar dalam marketing, apalagi dalam komunikasi politik. Oleh karena itu, komunikasi politik dalam marketing politik itu tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya kita akan membahas ke bab selanjutnya yaitu orientasi pemilih di marketing politik. Nah, ini agak menarik teman-teman. Jadi, orientasi pemilih dalam marketing politik itu memiliki banyak maksud ya. Tentu dalam beberapa marketing politik itu seperti pasar yang dipenuhi oleh para politik. Tujuannya untuk apa? Yaitu yang pertama untuk menentukan target marketing. Kayak contoh gitu kan, seorang cawapres gitu kan. Cocoknya itu siapa sih? Kita harus tahu. Sosok publik figur ini cocok di kalangan masyarakat siapa? Kita harus tahu target marketingnya itu siapa. Semisal si A itu cocoknya di anak muda, maka calon presiden si A ini harus dipoles bagaimana untuk menarik minat anak muda tadi. Tentu dalam menentukan target harus diperlukan riset gitu kan. Kita harus menemukan lokasi, budayanya seperti apa, agar publik ini tuh bisa diterima oleh masyarakat gitu. Tujuannya untuk diterima. Selanjutnya segmentasi pasar. Tentu dalam masyarakat itu kan ada lapisan-lapisan status sosial gitu, struktur sosial. Nah, tujuan segmentasi pasar ini agar bisa menentukan, oh orangnya capres si A itu dekat dengan nelayan, maka segmentasinya harus dibuat gitu kan. Di dalam sebuah desa ada nelayan, petani, dan buruh. Ternyata capres calon presiden si A ini cocoknya sama si nelayan, maka harus dibentuk segmentasi untuk bisa menentukan capresnya tadi. Yang keempat yaitu positioning. Nah, positioning ini tuh seperti seperti menaruh peran atau membuat peran gitu kan. Dalam beberapa momen kita bisa melihat dalam presiden ini si A itu ternyata bisa humoris, humanis gitu kan. Di sisi lain dia bisa tegas. Itu untuk apa? Untuk positioning, bisa menentukan tempat dan karakternya sesuai 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 tempatnya, sesuai adaptasi tempatnya gitu. Tentu ini adalah kemampuan yang harus digunakan dan diperlukan dan dimanfaatkan oleh beberapa calon gitu.
Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk bisa menarik empati dan simpati masyarakat bahwa orang tersebut calon presiden si A itu memiliki karakteristik yang khas gitu untuk menariknya. Dan yang terakhir ini adalah price, place, promotion, dan product. Price, place, promotion, dan product adalah sebuah gagasan yang harus dipahami oleh para calon presiden. Ini saya mengambil contoh kasus pemilihan umum ya, dalam pemilihan presiden, karena hal ini tidak bisa dilepaskan. Contohnya price, harga. Harga apa yang ditawarkan kepada masyarakat? Contoh presiden si A dan si B. Si A menawarkan uang, si B menawarkan janji. Itu bisa dilihat harga apa yang ditawarkan para calon-calon ini kepada masyarakat. Selanjutnya tempat. Tentu Tentu, janji-janji tersebut tidak bisa diterima di beberapa tempat. Karena apa? Karena ada orang yang ingin bukti nyata daripada janji gitu kan. Jadi kita harus tahu di mana menempatkan. Oh, kita bisa menempatkan janji ini di tempat ini dan kita bisa menempatkan bukti di tempat tersebut. Kan. Selanjutnya promosi. Lah, promosi ini maksudnya ke janji-janji kampanye gitu kan. Kenapa? Karena promosi ini adalah untuk ibaratnya itu seperti barang, itu diskon, memiliki diskon dan value. Lah, promosi ini bertujuan untuk memancing masyarakat untuk menarik perhatiannya gitu kan. Tentu dengan cara apa? Yaitu janji-janji kampanye. Ada beberapa calon presiden itu menawarkan janjinya kalau dia terpilih dia akan gini. Calon presiden si B ketika dia terpilih dia akan melaksanakan ini. Itu termasuk bagian promosi atau dengan kata lain itu branding. Dan yang terakhir adalah produk. Produk apa yang mereka tawarkan gitu kan. Produk ini banyak macamnya gitu kan. Dari banyaknya masalah sosial yang terjadi, pasti mereka harus menemukan solusi. Lah, solusi itu dibungkus menjadi produk gitu kan. Produknya banyak macam-macamnya, bisa kebijakan, bisa program, bisa tunjangan, banyak macamnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, marketing dengan survei politik. Kita beberapa hari ini di media sosial atau di TV sekalipun itu menayangkan jumlah indeks atau indikator elektabilitas para calon presiden. Itu tujuannya untuk apa sih? Pasti kita akan bertanya-tanya, angka ini tuh seharusnya angka apa sih? Ingin ingin memberikan kita itu apa? Kalau kita lihat urgensi dari survei politik itu untuk market politik, yaitu untuk melihat bagaimana kapabilitas, integritas, dan popularitas seorang calon. Apakah di daerah pojok, di daerah si A, calon pasangan satu ini itu bisa apa namanya itu bisa diterima atau tidak dan sebaliknya gitu kan. Banyak contohnya gitu kan. Dan bagaimana sih posisi survei itu seharusnya? Dari beberapa pelajaran yang saya pelajari, sifat dari survei politik itu harus netral, tidak boleh memihak. Meskipun dalam beberapa kenyataannya ada yang tidak sesuai seperti itu. Jadi, apakah kita bisa mempercayai survei politik? Bisa. Dan apakah kita tidak bisa mempercayainya? Itu tergantung individu masing-masing bagaimana kita menyikapi survei itu. Nah, lalu apa sih keuntungan survei ini? Yang pertama, kita bisa mengetahui indikator orang tersebut melalui data. Membaca data itu perlu ilmu juga ya teman-teman. Yang kedua, yaitu kita bisa menjadi konsultan. Jadi kalau kita bisa mengetahui segmentasi pasar, market pasar, target pasar para pasangan calon, kita bisa menentukan strategi politik apa yang harus dilakukan. Ini salah satu bentuk keuntungan dari survei politik itu tadi. Nah, dari penjelasannya yang sudah saya sampaikan ini, mungkin teman-teman sudah memiliki gambaran gitu. Pemilu besok ini seperti apa sih tahun 2024 ini? Dan strateginya itu apa saja yang telah dilakukan, dan bagaimana mereka melakukan strategi tersebut. Tuh. Jadi saya berharap dengan materi apa yang telah saya sampaikan ini bisa memberikan teman-teman gambaran atau pijakan awal bagaimana kita melihat realita politik yang terjadi di Indonesia ini. Sehingga kita tidak hanya tahu, tapi kita mengerti dan kita bisa menganalisis. Materi yang saya rangkum ini adalah
Jadi teman-teman, materi apa yang saya telah rangkum ini semoga bisa memberikan teman-teman wawasan dan beberapa pemahaman yang bisa membantu teman-teman untuk melihat politik di negeri kita. Jadi sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi penjelasan yang berfaedah buat teman-teman dan semoga Indonesia bisa menjadi negara lebih baik lagi. Sampai jumpa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.